Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kedatangan lagi nih sahabat-sahabat dari Cinemik ID. Ya. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Imunitas tubuh dijaga terus ya. Karena sekarang lagi ramai-ramainya nih tentang rapid test dan konspirasi di belakangnya. Tapi kayaknya kita sih nggak akan lebih ke konspirasinya kali ya. Tapi lebih kepada ini bagaimana ini kok setelah 7 bulan ini baru mencuat gitu. Padahal sebetulnya di TV One, di ILC kita sudah beberapa bulan yang lalu juga sudah dengar gitu bahwa efektivitas rapid test itu tidak akurat gitu untuk melihat dia positif atau negatif COVID. Kok jadi riuh ramai kemudian dianggap ini sebuah pembodohan publik dan sebagainya. Kita sudah menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita diedukasi untuk selalu cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker kemana-mana. Tapi begitu dapat kabar ini, ya pasti kita kecewa berat, gitu ya. Kita sudah berusaha, bahkan mungkin untuk beberapa orang sudah mengalami dampak dari pekerjaannya, WFH, ada yang diberhentikan. Ternyata tesnya ini nggak bisa dijamin keakuratannya. Artinya kalaupun saya kerja, teman-teman saya udah di rapid test negatif, non reaktif semuanya, ternyata bisa juga OTG. Jadi saya harus ngapain dong gitu ya? Ngapain gitu ya? Kemarin kita berusaha memenuhi protokol kesehatan kalau ternyata akurasi untuk mengukurnya sendiri tidak ada gitu. Waktu itu kita bilang bahwa tidak boleh pakai masker karena hanya yang sakit yang pakai masker, pertama-tama seperti itu kan. Kemudian pakai masker, habis itu sekarang masker scuba nggak boleh kan, gitu kan. Jadi sebenarnya apakah itu nggak dipersiapkan terlebih dahulu gitu? Kasih tahulah sejujur-jujurnya, setransparannya. Kenapa pemerintah nggak transparan selama ini? Nggak kan? Tapi kalau saya melihat, coba membaca, kenapa langkah pemerintah ini terkesan ragu atau bimbang gitu ya. Mau gimana, kebijakan ini salah, kebijakan itu kurang bisa, yang ini terbatas, nakes nggak ada, segala macam. Itu jadi memang jadi pertimbangan yang memang kompleks sih sebenarnya gitu kan. Masih bisa diterima. Cuman yang jadi dikhawatirkan kami di sini adalah ketika tidak ada transparansi, ketika semuanya ini menjadi tidak jelas, kan yang muncul jadi kekecewaan atau mistrust. Ya. Kita kehilangan kepercayaan gitu. Itu yang menjadi bahaya. Akhirnya ya sudahlah gitu, ngapain juga dites orang tesnya juga nggak valid gitu kan. Ya udah, yang penting saya berusaha sesehat mungkin, makan yang benar misalnya gitu. Kayak kayu putih yang banyak. Dan dampak lebih jauhnya tuh yang dikhawatirkan saat ada anjuran-anjuran dari pemerintahnya tentang protokol kesehatan, tapi banyak gitu kan warga yang tidak mengikuti. Nah, terus dengan berita ini terblow up soal rapid ternyata tidak akurat dan lain-lain, khawatirnya tadi kan warga menjadi mistrust kepada pemerintah ya, yang akhirnya anjuran protokol kesehatan yang diberikan sama tim medis dan pemerintah semakin dilanggar lagi sama warganya. Dampak kedepannya bagaimana penyebarannya gitu? Yang menghadapi bukan hanya Indonesia kan, seluruh dunia. Artinya kan ini bisa dibilang sebagai sebuah manajemen krisis. Betul. Nah, ada gambaran nggak, pandangan, pendapat teman-teman tentang bagaimana sih menghadapi sebuah manajemen krisis itu gitu? Mesti dengan cara yang trial and error seperti ini gitu kan? Coba salah. Ini salahnya banyak. Banyak masalahnya itu ya. Ataukah memang ada teknik cara lain dalam sudut pandang keorganisasian misalkan gitu. Ya. Kan karena kalau kita melihat misalkan nih, kita dapat berita juga dari Swedia yang sempat di beberapa saat sangat tinggi, terus sekarang melandai dengan cukup cepat juga, signifikan. Dan yang mereka lakukan, mereka tidak ada kampanye masker. Yang luar biasanya itu ketika di sini sampai didenda gitu kan, di sana bahkan nggak ada. Mereka hanya menguatkan di social distancing. Tapi karena memang barangkali karakter rakyatnya yang lebih manut, lebih ini gitu ya, sehingga mereka mengikuti itu. Tapi artinya apakah Indonesia memang harus punya cara khas tersendiri, atau sebetulnya sih
bisa aja kita adopsi cara-cara yang dilakukan negara lain gitu. Kalau krisis itu kan semuanya itu serba membingungkan, serba mengagetkan gitu kan atau semua. Yang sebenarnya perlu itu adalah membuat nyaman dulu masyarakatnya dengan keterbukaan menurut saya gitu. Jadi apa yang pemerintah lakukan, pemerintah mencoba itu, mencoba ini, dan kita punya satu arah gitu kan. Ini kan beritanya simpang siur nih. Kita punya satu arah dari pemerintah bahwa oh kita lagi itu lagi ini. Jadi berita-berita yang hoax atau berita-berita yang tidak jelas gitu itu bisa dipatahkan sama pemerintah. Mungkin lebih detail lagi adalah tes ini seperti apa. Misalkan nanti kalau kamu misalkan jika menggunakan tes ini akan hasil seperti ini gitu. Jadi memang keterbukaan akhirnya rakyat nantinya percaya sama pemerintah gitu. Apapun yang pemerintah lakukan kita sejalan sama pemerintah gitu. Transparansi. Transparansi. Nah, yang menarik nih, ini mulai masuk ke aspek psikologinya. Ketika ada seseorang yang bicaranya ternyata nggak benar, kemudian ngaco, ya, kemudian dia memperbaiki diri, dia menjadi benar. Persepsi orang yang tahu situasi itu bagaimana sih? Ketika kita kaitkan dengan perilaku pemerintah kita yang ketika Januari atau Februari masuk ke Indonesia, kemudian denial, gitu kan? Tidak ada COVID, tidak masuk ke Indonesia, corona nggak bisa masuk di sini, panas. Karena kita makan nasi kucing, karena udah berbagai macam yang lainnya lah, sehingga di saat corona masuk ke Indonesia, bahkan pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk meng-hire influencer untuk mengundang wisatawan masuk ke Bali, ke Indonesia. Nah, kan itu anggaplah sebuah kesalahan penyikapan awal. Nah, kemudian kan ada upaya-upaya perbaikan, ya, itu dihentikan terus kemudian akhirnya menjadi percaya, kemudian. Nah, ada dampak psikologis apa di rakyat kita? Kalau kita lihat kemarin ramai-ramai Dokter Tirta bicara tentang sistem yang kacau dalam penanganan ini, mungkin nggak gitu? Karena awalnya itu, kemudian psikologis masyarakat itu jadinya gimana dengan kejadian yang barusan itu, gitu, dengan kronologi yang barusan itu? Balik lagi, makanya itu yang tadi kita khawatirkan kan jadi antipati ya, mistrust gitu kan. Itu kalau saya rasa hampir pasti bisa, mungkin terjadi. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat jelata, ya kita ikut arahan gitu kan. Tiba-tiba arahannya ini nggak bisa kita percaya, itu udah pastilah. Ya ngapain juga gue ikutin. Misalnya kita sebagai individu ya, kita datang ke suatu masjid karena imamnya gini. Terus ternyata dapat berita ada melenceng lah, katakan gitu, nggak sejalan dengan value-nya kita. Ya otomatis ya kita tinggalkan lah. Itu udah respon wajar sebenarnya gitu kan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya gimana tentang perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan? Apakah tetap menjadi menjadi aspek yang dinilai gitu kan? Ya bisa aja. Kalau misalnya masih ada sisi trustnya gitu kan. Kalau ada. Tapi kalau misalnya udah saking parahnya nggak percaya lagi, ya semuanya self manage jadinya. Itu yang saya khawatirkan gitu ya, semuanya self manage. Ya udah gimana saya gitu kan, gimana Pak RT aja lah udah sekarang lah misalnya gitu. Apakah itu langkah satu-satunya dan atau langkah terbaik yang harus kita lakukan hari ini? Kalau dianggaplah misalkan mayoritas masyarakat kita sudah distrust karena berbagai kronologi tadi. Kenyataan itu memang pahit, tapi harus kita dapat duluan gitu. Jadi kita tahu seberapa parah ini, kedepannya kita akan seperti apa, itu masyarakat sudah siap gitu. Jadi walaupun nantinya memang kedepannya ada hal-hal yang lebih parah, terbuka aja bilang sama masyarakat bahwa sampai segini loh ternyata tingkat keparahannya gitu. Walaupun memang pasti ada kepanikan, dan bukan cuman kepanikan itu pasti akan terjadi gitu. Cuman dihambat doang, cuman dimundurin doang gitu kepanikannya. Yang kita perlukan adalah secepatnya informasi itu datang ke kita. Kalau sekarang kita bicaranya pada masyarakat yang sudah distrust, terus mesti gimana nih kita sekarang? Atau gimana cara mengembalikan trustnya ke pemerintah? Jadi diskusi ini kan pas jelas akan didengar oleh masyarakat, oleh teman-teman sesama rakyat jelata. Biar mereka bisa berarti ke depan kita harus
gimana nih? Kalau pemerintahnya kan udah tadi gitu ya. Nah sekarang kitanya harus gimana gitu? Sebenarnya ini adalah manfaat banyak buat kita. Maksudnya kita untuk menjaga kesehatan yang dari dulu itu jangankan cuci tangan gitu. Maksudnya makanan jatuh aja belum 5 menit diambil gitu. Ya kan sekarang kan jangankan 5 menit, udah ada virusnya gitu. Udah muncul tumbuh kesadaran kesehatan. Virus-virus sudah makin banyak bermutasi gitu, dan yang harus kita sadari adalah kita menjaga diri kita bukan untuk menyenangkan siapa saja, cuma untuk kesejahteraan diri kita gitu. Dan sekarang mungkin momennya kita harus sadar terhadap kesehatan. Mempercayakan pemerintah lagi ya mungkin agak sulit juga gitu kan ya, karena kita common sense aja gitu. Ketika kita melakukan kesalahan sekali pasti kita akan di-label dengan Nah itu dia maksudnya. ya kan. Saat ini ya kita tahu keberadaannya COVID ini nyata gitu kan ya. Meskipun pemerintah saat ini menyampaikan informasi yang kurang akurat dan kurang bisa dipercaya dan lain-lain, ya kita mantapkan saja kesadaran diri kita gitu terhadap COVID ini ya, untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan tetap dilakukan gitu ya. Ada informasi dari pemerintah ya didengarkan juga gitu, jangan diabaikan sepenuhnya juga. Kalau misalkan bisa mencari informasi lain, barangkali narasumbernya yang dari luar negeri gitu, pengalaman luar negeri seperti apa, ya kita lihat yang ambil bagus-bagusnya. Dalam sudut pandang psikologi ada yang namanya kan kecemasan ya. Ya. Nah, yang saya pelajari itu kecemasan akan muncul dari 2 kondisi. Yang pertama, kita underestimate kemampuan kita menghadapi masalah sehingga masalah itu dianggap berbahaya dan kita nggak bisa menghadapi itu sehingga kita cemas sekarang. Atau yang kedua, kita overestimate terhadap keadaan yang ada sehingga wah ini pasti parah banget, kita pasti nggak bisa gitu kan, akhirnya kita cemas. Nah, kalau dikaitkan dengan yang kita hadapi kan ada istilahnya VUCA ya, volatile, uncertain, complexity gitu ya. Jadi kita sedang dalam keadaan yang sangat volatile, mudah berubah gitu ya, uncertain, nggak ada kepastian, kompleks ya kan, ini udah benar-benar kompleks gitu karena ya dampaknya secara kesehatan ada, secara pendidikan ada, secara sosial apalagi gitu ya, dengan ada social distancing. Jadi memang kita sedang menghadapi situasi-situasi yang membangkitkan kecemasan. Nah, dalam psikologi itu dipercaya ketika seorang mengalami kecemasan, ada fungsi lain yang berkurang, diantaranya adalah fungsi intelektual, fungsi kognitif. Ketika kita cemas, maka fungsi intelektual kita, kognisi kita menurun. Kemampuan kita untuk menilai secara objektif, kemampuan kita untuk menggunakan rasio yang lebih tepat gitu ya, itu biasanya menurun, sehingga yang meningkat adalah emosi. Sehingga dengan keadaan seperti ini, kalau menurut saya kita juga harus aware gitu, bahwa kita semua sedang cemas dan sangat mudah tersulut emosi, gitu jadinya. Intinya sih gitu sebenarnya. Karena mudah-mudahan dengan informasi ini kita semua menjadi aware bahwa kita juga tahu bahwa oke, sekarang saya lagi emosi, jadi masing-masing lah menjaga emosinya juga dan menjaga kesehatannya juga gitu jadinya kan. Oke, menarik nih. Jadi kalau begitu ketika kita melihat Dokter Tirta ngomel-ngomel marah-marah itu kita maklumi juga ya, karena memang apalagi beliau kan sebagai relawan turun langsung ke lapangan di berbagai provinsi, Bandung semua dia sudah datengin langsung, dia interaksi dengan orang-orang di pasar, tukang beca dan sebagainya. Saya kira ya walaupun karakter beliau memang juga seperti itu, tapi dengan kondisi begini akhirnya menjadi wajar juga gitu, karena ya dia melihat langsung realistis gitu. Pasti. Makanya emosinya sangat tampak ya. Ya. Tiap videonya dia teriak-teriak gitu kan. Ya sudahlah, kalau buat saya wakilkan lah kepada Dokter Tirta. Saya dukung di belakang. Wajar kalau orang sekarang saat ini cuma semua gitu kan. Dan mungkin tadi dari Bang Ando sendiri intelektual itu menurun, dan saat ini berarti kita harus meningkatkan gitu logika berpikir kita gitu. Meningkatkan logika berpikir sekaligus menurunkan kecemasan. Emosi. Jadi kita bisa berpikir lebih jernih, apa yang tadi buat kita aja dulu gitu. Selain kita ya boleh mengkritik pemerintah, tapi juga kita harus memperhatikan kritik kita. Gitu. Dan pemerintah juga pasti melakukan yang terbaik gitu. Ya kan, mencoba untuk apa sih rakyatnya yang bisa diberikan oleh pemerintah gitu, yang terbaik itu sih yang Ya mudah-mudahan sih larinya nggak ke bisnis. Iya, mudah-mudahan. Bisnis kecemasan. Nah, gimana caranya tuh biar bisnis kecemasan itu nggak berlanjut? Gimana caranya biar kita bisa menurunkan kecemasan dan meningkatkan intelektual kita? Kalau tadi kan sedikit sudah digambarkan ya,
Artinya kita fokuskan saja pada kepentingan kita, gitu kan? Kita jangan terlalu berharap yang sempurna dari pihak lain, termasuk dari pemerintah, gitu kan ya? Ada nggak cara lain buat nurunin kecemasan. Sekaligus naikin intelektual kita? Cemas itu juga ada faktornya kan, ada pemicunya gitu. Tapi mungkin sekarang itu kayak serba online, semua serba di rumah. Mungkin saatnya kita buat lebih kreatif gitu kan, lebih apa sih kita bisa buat di rumah. Jadi kita nggak memikirkan si pandemi ini lagi gitu, tapi mengisi diri dengan hal-hal yang belum pernah kita lakuin sebelumnya gitu. Saya memaparkannya berangkatnya awal kecemasan itu dari overestimasi ke situasi, overestimate keadaan bahayanya atau underestimate kemampuan kita menghadapi bahaya. Nah itu yang harus dilawan artinya kan Sumbernya ya? sumbernya. Kalau kita mau menurunkan overestimasi artinya kita harus menganggap bahwa bahaya ini tetap ada, tetapi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya tadi contohnya yang udah disampaikan PA, ya kita fokus pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Virus di luar sana tuh kita nggak bisa hilangkan. Langkah-langkah pemerintah itu kita nggak bisa rubah, katakanlah gitu ya. Ya sudah, kita fokus apa aja yang kita bisa lakukan sekarang, misalnya kurangi jam keluar, pakai masker, toh itu juga tetap ada dampak positifnya, gitu kan. Atau kita upgrade atau tingkatkan kemampuan kita menghadapi masalah itu. Mungkin tadi salah satunya kita aware dengan berita-berita yang ada, walaupun itu membawa kecemasan kembali ya. Tapi kalau misalnya disikapi dengan ini saya baca berita bukan untuk rame-ramean, tapi untuk saya bersiap diri, gitu kan. Pasti beda hasilnya nanti waktu kita menanggapi berita itu. Karena pada dasarnya kan kecemasan itu emosi. Emosi itu muncul karena ada pikiran dan atau ada perbuatan yang sesuatu yang kita lakukan terhadap situasi gitu. Jadi kalau untuk mau merubah emosi, yang dirubah adalah pikirannya atau apa yang kita lakukannya. Kalau selama ini kita banyak nonton berita, kita menjadi cemas, ya sudah, kurangi saja nonton beritanya, nggak apa-apa gitu kan. Atau pikiran kita, kalau pikiran kita selama ini melihat pemerintah nggak jelas, pemerintah ini kacau balau, coba aja dirubah gitu. Oh ternyata semua negara juga sedang menghadapi keadaan yang sama-sama membingungkan. Bahkan ada negara-negara lain yang jauh lebih parah dari kita gitu kan. Ya wajarlah pemerintah kita sekarang seperti ini misalnya. Itu udah lumayan tuh mulai menurunkan kecemasan.